aku kedatangan tamu yaitu Sherly. Hai. Gimana nih Sherly? Ceritain dong gimana kegiatan kamu menjadi seorang siswi. Ya, lebih tepatnya saya siswi SMK ya kak. Sebagai siswi SMK, saya mengambil jurusan farmasi dan otomatis tuh banyak kegiatan-kegiatan praktikum, terus kayak ngerjain jurnal-jurnal, laprak-laprak gitu kan. Itu bikin aku kayak sering kecapean sih. Terus kalau kecapean itu biasanya yang bikin aku naik moodnya itu dengan jajan. Nah bener banget nih Sherly, kalau kita itu lagi capek itu enak banget kalau jajan. Iya bener banget sih, apalagi kayak beli es yang Marina Betul banget. yang berwarna-warna itu segar banget. Itu sih betul ya. Cuma kamu pernah nggak sih Sherly kepikiran kenapa warna es itu warnanya terlalu mencolok banget gitu loh? Jujur, saya kepikirannya cuma kayak mungkin sirupnya kebanyakan. Tapi dari orang tua saya udah pernah bilangin sih, katanya itu dari es itu ada campuran sesuatu yang aku nggak tahu sih itu apa, cuma itu bahaya buat tubuh sebenarnya. Iya, itu betul banget sih yang diomongin orang tua kamu Sherly, bahwa pada minuman yang berwarna mencolok itu biasanya ya, bukan berarti semuanya, biasanya itu memang mengandung pewarna tambahan. Nah, pewarna tambahan itu dari pewarna baju yang bernama rhodamin B Sherly. Nah, rhodamin B ini itu sangat-sangat berbahaya bila masuk ke tubuh manusia. Oh, jadi pewarna baju ya? Iya betul, pewarna baju. Itu tanda-tandanya kalau suatu makanan atau minuman itu udah terkontaminasi sama warna itu tuh gimana? Nah tanda-tandanya itu biasanya tuh kamu tuh tenggorokannya tuh akan seri. Nah biasanya itu tuh salah satu warning supaya tubuh kamu itu menolak zat kimia yang masuk gitu loh Sherly. Iya. Itu ya ternyata. Terus kalau dari kakaknya ada kayak solusi nggak buat saya? Nah, solusinya itu Sherly, kamu itu pinter-pinter untuk melihat apakah warna jajan itu mencolok atau tidak. Jika makanan atau minuman tersebut mencolok, kamu usahakan untuk menghindar membeli atau tidak membeli makanan atau minuman tersebut Sherly. Coba deh kamu itu selama mungkin 3 atau sampai 1 bulan kamu itu untuk mengurangi jajan dengan membawa bekal, dengan makanan bawa sendiri, minuman bawa sendiri, itu akan jauh lebih sehat Sherly. Nah, kenapa aku memberi challenge atau tantangan ini sama kamu Sherly? Karena sesuatu yang dimulai sejak dini itu akan menjadi habit kamu, menjadi kebiasaan kamu di kedepan harinya. Oh iya, jadi kebiasaan ya. Iya. Jadi kalau sama jajan kayak gitu lagi jadi nggak bisa. Iya, bukan tidak bisa Sherly, cuma Udah mungkin gak selera kita sudah menahan diri Iya. untuk membeli makanan tersebut karena nah, untuk kalian semua jangan jajan sembarangan lagi ya. Atas saran-sarannya, edukasinya buat saya itu berharga banget sih, dan pasti akan aku lakuin challenge dari Kak Nabila. Nah iya betul banget Sherly, kamu harus ngelakuin agar habit kamu itu dapat berjalan dengan baik. Oke sobat sehat semuanya, sekian dari podcast aku, Jajan Cerdas Hidup Makin Sehat. Bye bye, terima kasih. Aku Nabila Dan aku Sherly. Kita pamit undur diri. Halo semuanya, kenalin nih, aku Sherly. Nah, di dalam video ini aku akan mengedukasi kalian semuanya tentang anemia yang terjadi di remaja wanita. Kan sekarang lagi marak banget ya guys. Nah, kebetulan hari ini aku mau bahas anemia itu bersama Kak Nabila, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila. Aku adalah seorang mahasiswi yang lagi hektik banget ngerjain tugas kuliah, bahkan pernah kuliah dari pagi sampai malam. Boleh diceritain sih Kak, kayak aktivitasnya sehari-hari, terus kayak
mungkin keluhan kakak nih selama menjalankan aktivitas itu apa aja? Mungkin ya, aku tuh pernah bangun tidur, tiba-tiba itu pusing dan mata itu jadi kabur nih Kak. Nah, itu tuh aku tuh pertama itu bingung kenapa ini tiba-tiba tuh kejadian gitu loh hal Iya ya, tersebut gitu. kakaknya itu ngerasain kayak yang itu tadi baru bangun itu langsung kayak dark mode, langsung kayak gelap gitu. Itu ngerasainnya mulai kapan? Jadi aku tuh mulai ngerasain itu dari sejak aku SMP nih. Dari SMP hingga sampai sekarang. Cuma emang nggak sesering itu berkala. Kakaknya berarti merasanya udah mulai SMP ya, Iya, betul sekarang. banget. Mungkin kakaknya pernah cek kadar hemoglobin gitu waktu SMP atau SMK, karena yang aku tahu, yang aku dengar itu kadar hemoglobin yang normal itu sekitar 13 untuk laki-laki, kemudian 12,5 atau 12 gitu untuk perempuannya. Kakaknya udah pernah cek kadar hemoglobin itu juga nggak? Kalau untuk cek secara berkala di puskesmas sih belum pernah ya. Cuman dari puskesmas pernah datang ke sekolah nih. Dan aku tuh kena di angka 6 nih HB-nya. 6 kadar Iya, hemoglobinnya. betul. Padahal normalnya itu 12,5 ya kalau Lebih dari itu jauh banget kan Iya Kak. sih Kak, itu jauh banget. Waktu cek kadar hemoglobin itu, kakaknya itu dikasih kayak obat tablet tambah darah. Untuk dikasih obat tambah darah itu sepertinya itu sudah rutin ya, karena pihak puskesmas itu sering mengkontribusikan obat tambah darah itu ke sekolah nih Kak. Oh, jadi dari sekolah kakaknya sendiri itu udah sering rutin ya dikasih tablet tambah darah. Terus kenapa kakaknya masih anemia? Nah itu nih yang jadi masalah, obat tambah darah kan itu baunya itu amis banget ya kayak Iya. amis banget, terus bau besi, Iya, bau bikin besi. mual. Makanya dari itu aku tuh jarang banget minum obat tambah darah. Kan orang anemia itu terjadi karena orangnya itu kekurangan zat besi ya Kak. Maka isi dari tablet tambah darah itu kandungannya itu adalah zat besi itu sendiri atau Fe. Apa sih kok kalau minum tablet tambah darah tuh bikin mual? Iya, itu karena zat besi itu terjadi reaksi kimia di dalam perut kita, di dalam lambung kita. Nah, seringkali reaksi kimia ini tuh mengiritasi dinding lambung gitu. Makanya kakaknya jadi kayak ngerasa mual, terus kayak mau muntah karena kayak gejala mah. Aku ada sedikit tips sih. Yang pertama buat biar pas minumnya nggak terlalu bau besi, nggak terlalu bau uang logam. Itu caranya minum dibarengin sama air jeruk atau buah-buah yang asam. Zat yang asam itu bisa membantu penyerapan dari tablet tambah darah itu. Nah, untuk solusi mualnya itu Kak, aku ada tips minumnya itu sebelum tidur. Jadi mualnya itu bisa teralihkan karena kakaknya udah keburu ngantuk gitu tidur. Karena kan itu tadi reaksi kimia dari zat besi itu kan bikin iritasi lambung ya, mengiritasi dinding lambung ya. Nah itu mending minum tablet tambah darah itu setelah makan biar perutnya itu dindingnya itu nggak sampai teriritasi sama reaksi kimia dari tablet tambah darah itu. Nah, terima kasih ya Kak untuk tipsnya. Ini tuh motivasi aku banget loh supaya aku tuh kayak semangat untuk minum obat tambah darahnya, supaya aku tuh bisa terhindar dari anemia lah. Nah, buat teman-teman semuanya yang merasakan hal yang sama seperti Kak Nabila ini bisa ikut tips dari aku. Tapi lebih baik sebelum bilang kita anemia, aku anemia gitu, seperti Kak Nabila ini cek kadar hemoglobin dulu. Minum tablet tambah darah itu sebuah investasi jangka panjang. Karena anemia itu nggak sepele, nanti itu bisa bikin pengaruh ke anak kita nanti, bisa jadi kayak stunting gitu karena ibunya ternyata anemia. Segitu dulu nih guys dari aku dan Kak Nabila. Dadah guys. Oke.